Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau memberitahu kalian benda apa ini, terus fungsinya buat apa, lalu pengaruhnya apa bagi motor. Maka dari itu simak terus videonya, akan saya jelaskan serinci-rincinya. Jadi benda ini namanya dioda. Fungsinya untuk penyearah arus. Maksud dari penyearah arus itu, jadi arusnya cuma satu arah, gak bisa bolak-balik. Jadi gini nih, ini misalkan dari ini kan ada dua pin. Misalkan dari sini ada arus, ingin masuk ke sini dia bisa masuk ke sini. Tapi yang dari sini dia gak bisa masuk ke sini karena ditahan. Ada rangkaian di dalamnya, dia menahan arus supaya nggak bisa masuk ke sini. Tapi yang dari sini, arus dari sini pengen masuk ke sini dia bisa. Ibaratnya pintu masuk tapi nggak bisa keluar, atau sebaliknya pintu keluar tapi nggak bisa dipakai masuk, seperti itu. Saya sudah punya gambarnya, ini saya ambil dari motor Tiger. Jadi ini adalah dioda motor Tiger. Ini rangkaian diodanya ini. Ada dua buah kabel, hijau tua strip merah dan hijau muda strip merah. Ini nyambungnya ke bendik, terus ke switch kopling, lalu ke switch netral, dan indikator lampu netral. Dan awal mulanya dari tombol starter. Jadi ini nyambung juga ke tombol starter. Jadi ini berpengaruhnya pada tombol starter. Nah ini kan pusing nih, terlalu banyak kabel. Saya sudah buat yang lebih simple. Ini rangkaian kabel yang lebih simpel, sama seperti tadi ini. Ini kan pusing nih, kalau ini kan enggak. Nah jadi benda ini sangat berpengaruhnya pada tombol starter, atau pada starter, atau juga bendik lah. Yang pertama saya akan jelaskan dulu di tombol starter. Oh ya, ini rangkaiannya nyambung semua ya. Rangkaiannya nyambung semua, mulainya dari tombol starter. Jadi tombol starter ini ada dua buah kabel. Pertama arus positif menuju ke kabel kuning strip merah. Jadi ketika tombol starter dipencet, ini otomatis kabel positif dari kunci kontak nyambung ke kabel kuning strip merah ini, nyambung langsung ke bendik. Jadi ketika ini dipencet, otomatis dia mengaliri arus ke positif bendik. Nah, tapi dari bendik ketika ini dipencet, bendik tidak akan langsung menyala karena tidak memiliki arus negatif. Nah, ini hijau strip merah ini adalah arus negatif. Dapatnya dari mana? Dapatnya pertama dari switch kopling dan kedua dari dioda ini. Dan cara dapatkan arus negatif bagaimana? Nah, ada dua cara nih. Saya akan jelaskan yang switch kopling dulu. Jadi switch kopling ini menuju ke bendik. Nah, awal mulanya sama, ada dua kabel. Switch kopling ini ada dua kabel. Yang pertama sudah teraliri arus negatif. Nah, ini switch koplingnya. Ketika ini switch kopling ditekan, ini otomatis nyambung. Dan kabel ini juga otomatis terisi arus negatif. Jadi ke sini langsung ya, di sini nyabang lagi. Yang pertama masuknya ke bendik, yang satunya lagi nyambung ke dioda. Nah, untuk yang ke bendik otomatis sudah terisi lah. Jadi ketika tombol starter dipencet dan kopling ditekan, otomatis
bendik bakal nyala dan dinamo starter berputar karena sudah terisi nih arus negatif ngambil dari switch kopling. Tapi ketika switch kopling dilepas, otomatis ini terputus dan ini kosong lagi, nggak ada arus negatif. Nih, jadi bendik tidak bisa nyala lagi. Ya, seperti itulah. Nah, untuk yang ke arah dioda, itu dia nggak sampai masuk ke sini. Dia tertahan di sini, nggak bisa masuk ke sini. Karena ditahan oleh dioda ini. Ini seperti pintu masuk tapi nggak bisa keluar. Jadi ketika sampai sini, udah sampai sini aja. Dia balik lagi ke atas, ya ke sini lagi, ke sana lagi gitu. Nah, tapi kalau arus negatif dari sini, dia bisa mengisi ke kabel yang ini. Ini bisa keluar ke sini, tapi gak bisa masuk ke sini. Nah, switch kopling ini biasanya digunakan saat motor persnelingnya posisi masuk gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Switch kopling harus ditekan dulu, baru bendik bisa nyala. Ya seperti pengaman lah. Kalau ini disambung langsung, nggak pakai switch, bisa, tapi sangat berbahaya. Ketika gigi masuk, kita starter, otomatis motor bisa loncat. Seperti itulah fungsinya. Ini switch kopling nih. Nah, yang kedua dari dioda nih. Kalau dari dioda tidak perlu menekan switch kopling karena ngambilnya dari switch netral. Jadi ketika switch netral ini bersentuhan dengan mesin di dalam, ini mengaliri arus negatif menuju indikator netral. Lampu indikator netral ini sama fungsinya seperti bendik ini, memerlukan arus negatif. Jadi sudah ada positifnya, tinggal arus negatifnya. Arus negatifnya dari switch netral. Ketika switch netral bersentuhan dengan part yang ada di dalam mesin, otomatis dia teraliri arus ke sini, terus ke bawah. Dari bawah dia menuju ke dioda ini. Nah, dari dioda dia bisa keluar, tapi dia nggak bisa masuk ke dalam. Nah, karena ditahan oleh dioda ini. Ketika sudah ada arus negatifnya di sini nih, ini sudah nyala, lalu ini mengaliri arus negatif ke sini. Nah, dia bisa masuk ke sini nih, jadi ini terisi arus negatif. Pertama dia ke bendik, lalu dia ke sini lagi. Nah, sampai sini. Karena ini tidak tersambungkan. Nah, jadi menujunya ke bendik. Menuju bendik dia bisa nyala karena arusnya sudah terisi. Jadi ketika tombol di starter, bendik langsung nyala. Dengan catatan posisi persneling harus masuk gigi netral. Jadi ketika gigi netral, indikator nyala, otomatis dinamo starter atau bendik terisi. Kalau misalkan gigi persnelingnya masuk, otomatis switch netral ini kan lepas, jadi masanya hilang nih, nggak ada. Nah, ngambilnya dari switch kopling. Ketika gigi masuk, switch kopling dipencet, otomatis mengaliri ke bendik ke sini. Terus bagaimana kalau nggak pakai ini? Langsung nih di jumper. Bisa. Cuman kalau misalkan di jumper langsung, ketika switch kopling ditekan, otomatis indikator netral juga menyala karena di sini tidak ditutup arusnya. Seperti ini misalnya, ketika ini di jumper, otomatis ketika switch kopling ditekan, dia mengaliri arusnya bukan ke bendik saja, tapi ke sini juga dia masuk karena nggak pakai ini, langsung di jumper. Jadi masuk ke sini, dia menyalakan indikator ini. Jadi lampu indikatornya nyala. Jadi ketika kita setiap pencet kopling atau ngoper gigi harus pencet kopling kan, nah indikator netral pasti nyala. Kalau di jumper langsung tidak pakai ini. Dan kalau misalkan
ini dicabut, gak pakai dioda, ya tombol starter gak akan berfungsi. Berfungsinya kalau switch kopling ditekan, karena arus negatifnya ngambil dari switch kopling, tidak ngambil dari dioda ini. Karena yang gak pakai ini, jadi ini gak terhubung. Jadi meskipun indikator netral nyala, di starter gak akan nyala kecuali switch kopling ditekan karena nggak ada dioda ini. Ciri-ciri dioda yang sudah rusak. Yang sudah rusak ini sebenarnya udah rusak. Yang masih bagus nempel di motor. Kita cek yang udah rusak ya. Kita cek menggunakan apo. Nih. Kita tempatkan di posisi lambang dioda nih. Nih lambang dioda, kita ukur. Kita ukur. Dioda yang masih bagus itu ini 0. Nah, ketika dibalik dia ada tahanan. Nah, tapi di atas 1300 itu udah rusak. Yang bagus itu di bawah 1000. Misalkan 500 atau 600 itu bagus. Kalau di atas 1000 berarti udah jebol, tapi gak nyambung ke sini. Kedua ini gak nyambung, cuman jebol atau konslet saja. Nih, ini udah gak bisa dipakai. Sekarang kita lihat yang ada di motor. Nih, dan ini dioda yang masih bagus. Nih. Kita lepas. Nih. Ini yang masih bagus. Dan ini yang udah rusak nih. Kita cek ini ya yang masih bagus. Posisikan ke lambang dioda. Nah, kita ukur. Yang bagus itu yang di bawah 1000. Artinya belum konslet. Nah, seperti ini. Dan ini sama dibalik, dia harus posisi 0 karena dia gak teraliri arus. Nah, kayak gini. Nih, berbeda dengan yang ini, yang rusak. Nih. Tuh kan dia di atas 1000, dia gak nyala nih Kak. Ini kalau dipasang gak nyala nih. Sekarang kita coba ya. Ini yang nyalanya dulu nih. Ini yang nyala. Kita tes. Kita starter. Nah, nyala kan? Nih, tanpa dipencet kopling. Kita lihat nih, tanpa dipencet kopling. Nah, nyala kan? Sekarang kita coba pakai yang rusak ini. Ini yang rusak. Kita starter. Dia nggak nyala tuh. Cara nyalanya harus dipencet ini nih. Oh. Nah kan, harus pencet kopling baru dia nyala. Karena ininya rusak. Jadi arus negatif ke bendik ini ngambil dari switch kopling ini. Tuh nggak nyala tuh. Terus kalau misalkan nggak pakai ini, gimana? Sama, nggak nyala kalau nggak pakai ini. Tuh, nggak nyala. Harus di switch kopling. Dan ada dua lagi nih caranya. Kalau misalkan ini dilepas, terus kita jumper kabel untuk jumpernya nih. Kita langsungkan aja, nggak pakai dioda. Kita
Kita langsungkan. Apakah nyala? Tentunya bisa nyala. Tuh, nyambung kan? Tuh, bisa nyala. Cuman minusnya, nih, minusnya kalau di jumper kayak gini, ketika persneling masukin ya. Nih, udah masuk nih persneling. Ini gak bisa di starter. Caranya harus tengkep persneling tetap. Cuman ketika persneling ditekan, si lampu netral bakal menyala seperti ini nih. Jadi gak enak kan buat dilihatnya nih. Tuh. Karena ini nyambungnya langsung tanpa dibatas pakai ini. Jadi dia nyambung kemana-mana nih. Nyambung ke sini, terus nyambung ke indikator netral juga. Jadi nyambungnya kemana-mana tuh. Kalau dilepas ya nggak akan nyala. Tuh, nggak akan nyala. Nyalanya harus di switch kopling, starter, pencet baru nyala. Ini nggak akan nyala karena nggak ada ini. Kalau misalkan pakai dioda yang kecil, bisa. Pakai dioda jenis kayak gini, bisa. Cuman kalian harus cari dulu nih spesifikasi motor kalian, ya minimal akinya berapa ampere, berapa volt. Kalian pakai dioda kayak gini sesuai spek di akinya. Bisa kita coba ya. Cuman hanya untuk darurat aja lebih baik pakai yang kayak gini. Ini lebih peruntukannya ketimbang yang ini. Saya juga dulu pakai kayak gini karena nunggu beli yang ini, nunggu 3 harian. Saya sementara pakai ini. Kita pasang. Nih, udah nyambung kan? Kita coba starter. Nih, starter. Tuh, nyala kan? Nyala. Nih. Nyala. Kita lepas lagi. Udah lepas. Mati tuh. Gak akan nyala. Sekarang kita coba ukur ini pakai apo nih. Berapa ini? Seperti biasa, pindahkan ke lambang dioda ini. Oh, dan ternyata sama. Diukur sama kayak ini. Tuh. Jadi bisa dipakai nih. Untuk sementara pakai kayak gini, tapi kalian cari tahu kodenya ini yang sesuai spek sama ini. Berapa ininya tahanannya. Nih. Kurang jelas. Nah. Tuh. 500, 570, 560. Tuh, sekitar segini. Terus yang ini tuh sama kan, beda-beda sedikit ke apa, tapi sama, masih 570-an. Sekarang kita pasang lagi yang bagusnya. Ini yang bagusnya. Nih, starter lagi nih yang bagus. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian info tentang dioda ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.